Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah santet selangkangan. Di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Tengah, tinggal sepasang suami istri bernama Bagas dan Rani. Mereka menikah muda, baru 5 tahun bersama, dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 4 tahun bernama Dava. Kehidupan mereka awalnya sederhana tapi penuh cinta. Setiap pagi, Rani menyiapkan sarapan sementara Bagas menyalakan motor tuanya untuk berangkat kerja. Mereka sering tertawa di teras rumah kecil mereka, sambil menyeruput kopi hitam buatan Rani. Tapi semua berubah perlahan, sejak Bagas dipromosikan menjadi supervisor di kantornya. Awalnya Rani bangga. Ia pikir hidup mereka akan lebih baik. Bagas jadi punya penghasilan lebih, dan mungkin mereka bisa menabung untuk membeli rumah yang lebih besar. Tapi sejak hari itu, Bagas jarang pulang tepat waktu. Ia sering bilang, "Aku lembur, nih, banyak laporan yang harus diselesaikan." Rani percaya, setidaknya di awal. Namun lama-kelamaan, lembur itu menjadi kebiasaan. Pulang larut malam, kadang lewat tengah malam, dan selalu membawa aroma parfum wanita yang tidak pernah Rani kenal sebelumnya. Saat Rani bertanya, Bagas malah marah. "Kenapa sih kamu selalu curiga? Aku kerja, bukan main perempuan." Nada suaranya tinggi, berbeda dari dulu. Dulu, Bagas selalu sabar, lembut, bahkan saat Rani marah. Kini, matanya sering tajam dan dingin. Sentuhannya hilang. Rani tak lagi merasakan pelukan hangat suaminya. Malam-malam di rumah itu mulai terasa asing. Rani mencoba menenangkan diri. Ia berpikir mungkin ini cuma fase. Mungkin Bagas lelah. Tapi malam itu, ketika ia mencoba mendekati suaminya di ranjang, Bagas malah menolak. "Capek, nih, tolong jangan ganggu dulu," katanya datar. Rani terdiam. Ia tahu, bukan itu suaminya yang dulu. Malam itu ia menangis diam-diam, memeluk guling, mendengar suara jam berdetak di kamar yang kini terasa dingin. Beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah itu. Awalnya kecil. Gelas di dapur tiba-tiba retak sendiri padahal tidak ada yang menyentuh. Lampu kamar sering mati mendadak, lalu menyala lagi tanpa sebab. Dava, anak mereka, sering terbangun tengah malam sambil menangis histeris. "Mama, ada tante rambut panjang di kamar mandi," katanya lirih. Rani tentu menganggap itu cuma mimpi anak kecil. Tapi malam berikutnya, ketika ia hendak buang air, ia mencium bau anyir menyengat dari arah kamar mandi. Air di bak berubah keruh seperti air kubangan. Dan dari pojokan, Rani melihat sesuatu bergerak cepat seperti bayangan rambut hitam melintas. Jantungnya berdebar keras. Ia menyalakan semua lampu, tapi tak ada siapapun. Sejak malam itu, tidur Rani tak pernah tenang. Ia sering mimpi buruk. Mimpi tentang seorang wanita telanjang, berambut panjang, duduk di atas tubuhnya. Wanita itu menatapnya tajam sambil tersenyum, lalu menunduk. Seperti ingin mencium wajahnya, tapi dari mulut wanita itu mengalir darah segar. Rani menjerit, dan setiap kali bangun, tubuhnya selalu penuh keringat dingin. Hubungannya dengan Bagas makin memburuk. Mereka bertengkar hampir setiap hari, bahkan di depan anak mereka. Bagas menyalahkan Rani karena terlalu posesif, sementara Rani menuduh Bagas selingkuh. "Kalau kamu gak suka aku, kenapa masih di sini?" bentak Rani suatu malam. Bagas berdiri di depan pintu, wajahnya merah padam. "Karena ini rumahku juga. Dan aku capek. Aku kerja banting tulang buat kalian, tapi yang aku dapat cuma tuduhan." Rani tak bisa membalas. Ia hanya menatap suaminya yang kini seperti orang asing. Ada sesuatu dalam diri Bagas yang berbeda. Sorot matanya kosong, seperti tidak sadar dengan apa yang ia katakan. Malam itu, setelah Bagas keluar dengan suara motor meraung, Rani duduk di lantai ruang tamu. Rumah itu terasa dingin sekali, seperti ada angin dari dunia lain yang berhembus pelan. Ia menatap foto pernikahan mereka di dinding, foto di mana Bagas tersenyum lebar dan memeluknya dengan cinta. Sekarang, senyum itu hanya jadi kenangan. Sekitar pukul 2 dini hari, Rani terbangun lagi. Ia merasa seperti ada seseorang yang duduk di pinggir ranjang. Perlahan ia membuka mata, dan benar. Ada bayangan hitam di ujung kasur, duduk diam, rambutnya panjang menutupi wajahnya. Tubuh Rani kaku. Ia tak bisa bergerak, tak bisa berteriak. Bayangan itu menunduk, lalu merangkak naik ke arah Rani. Suara napasnya berat dan kasar. Rani ingin berdoa, tapi lidahnya terasa keluh. Bayangan itu semakin dekat. Lalu, tangan dingin menyentuh perutnya. Rani merasakan sakit seperti ditusuk dari dalam. Ia menjerit keras dan tiba-tiba tubuhnya bisa bergerak lagi. Ia langsung menyalakan lampu. Kosong.
Tak ada siapapun di sana, tapi di spray, terdapat noda darah kecil di dekat kakinya. Keesokan paginya, Bagas marah besar karena Rani membangunkannya dengan teriakan. Aku nggak tahan, nih, tiap malam kamu teriak-teriak, bikin aku nggak bisa tidur, katanya. Rani ingin menjelaskan, tapi Bagas tak mau dengar. Ia mengambil kunci motor dan pergi begitu saja. Rani memeluk Dava yang menatap bingung. Ia tahu, ada sesuatu yang salah, tapi bukan hanya pada suaminya. Ada yang lebih jahat bersembunyi di rumah itu. Di sore hari, saat Rani menyapu teras, ia menemukan sehelai rambut panjang di bawah pot bunga. Rambut itu diikat dengan benang hitam, dan ada sisa lilin menempel di ujungnya. Hatinya langsung tidak enak. Ia merasa sedang diawasi. Malamnya, Rani mencoba menenangkan diri dengan membaca doa sebelum tidur. Tapi saat ia hendak mematikan lampu, dari arah dapur terdengar suara gelas jatuh. Ia menoleh, berjalan perlahan ke sana. Dapur gelap, tapi di antara bayangan, terlihat sosok wanita berdiri membelakanginya, rambutnya menjuntai panjang sampai lantai. Rani memanggil lirih, "Bagas?" Sosok itu berbalik pelan. Wajahnya hancur, kulitnya pucat, dan dari matanya menetes darah. Rani menjerit sekencang-kencangnya hingga suaranya serak. Ketika Bagas datang ke dapur, wanita itu sudah menghilang. Hanya ada pecahan gelas dan Rani yang gemetar di lantai. Bagas menatap istrinya dengan kesal. "Udah gila, kamu?" Rani tak menjawab. Ia tahu, mulai malam itu, rumah mereka bukan lagi rumah yang hangat. Ada sesuatu yang mengintai di antara mereka. Sesuatu yang ingin memisahkan mereka. Bukan karena cinta yang pudar, tapi karena kutukan yang mulai bekerja. Beberapa hari setelah kejadian di dapur malam itu, Rani memutuskan untuk curhat pada sahabat lamanya, Sinta. Mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil di dekat rumah. Rani bercerita dengan mata sembab, suaranya pelan, hampir berbisik. "Sin, aku nggak tahu kenapa Bagas berubah kayak gitu. Dulu dia perhatian, lembut, sekarang dingin banget. Aku bahkan takut pulang ke rumah," kata Rani sambil menunduk. Sinta menghela napas, menatap Rani dengan ragu. "Ran, mungkin kamu capek aja. Kadang kalau terlalu mikirin masalah rumah tangga, pikiran jadi kemana-mana." Rani menggigit bibir, menahan air mata. "Bukan cuma itu, Sin, aku sering mimpi aneh. Badanku sakit. Kadang aku ngerasa kayak ada yang nempel di tubuhku." Sinta tertawa kecil, mencoba menghibur. "Jangan-jangan kamu cuma kurang tidur. Atau kebanyakan nonton film horor." Rani terdiam. Ia tahu sahabatnya takkan percaya. Tak ada yang percaya kalau belum mengalaminya sendiri. Malam itu, Rani mencoba memperbaiki hubungan dengan Bagas. Ia ingin semuanya kembali seperti dulu. Saat Bagas pulang, ia sudah menyiapkan makan malam, mengenakan pakaian yang rapi, bahkan mencoba tersenyum meski hatinya berat. Namun Bagas tetap dingin. Ia makan tanpa bicara, hanya menatap layar ponsel. Setelah makan, Rani mencoba mendekat dan berbicara lembut. "Mas, aku cuma pengen semuanya baik lagi. Aku kangen kamu yang dulu." Bagas mendengus. "Kamu ini kenapa sih, Ran? Aku capek. Tiap hari kamu ngomel terus. Aku nggak punya tenaga buat bahas hal beginian." Nada suaranya membuat Rani menunduk. Ia merasa seperti berbicara dengan orang asing. Tapi di dalam hati, ia masih punya harapan. Ia masih percaya, mungkin dengan sedikit kehangatan, semuanya bisa pulih. Namun harapan itu hancur seketika malam itu juga. Saat mereka berdua di kamar, Rani mencoba meraih tangan suaminya. Tapi Bagas malah menepis. "Udah, Ran. Aku nggak mood," katanya datar. Rani menatapnya sedih. "Mas, kenapa sih? Apa aku udah nggak menarik lagi di matamu?" Bagas bangkit dari tempat tidur, wajahnya tegang. "Udah aku bilang jangan maksa. Kamu tuh bikin aku muak." Suara itu seperti pisau yang menusuk hati Rani. Ia terdiam, air matanya menetes tanpa suara. Namun beberapa saat kemudian, tubuhnya mendadak terasa nyeri hebat di bagian perut bawah. Rasa sakit itu datang tiba-tiba, seperti ada yang mencengkeram dari dalam. Rani menggigit bantal menahan jerit. Tubuhnya gemetar. Bagas malah menatap dengan pandangan marah. "Kamu pura-pura sakit lagi? Astaga, Ran, aku bener-bener gak paham kamu ini kenapa." Ia langsung keluar kamar, meninggalkan Rani menggigil sendirian. Rani berbaring sambil memegangi perutnya. Rasa panas menjalar ke seluruh tubuh. Ia ingin ke kamar mandi, tapi langkahnya berat. Saat akhirnya ia sampai di depan pintu kamar mandi, terdengar suara tawa pelan seorang perempuan. Suara itu menggema,
pelan tapi jelas. Tawa yang sama seperti di mimpi-mimpi buruknya. Rani menelan ludah, lalu memberanikan diri membuka pintu. Kamar mandi gelap, hanya cahaya lampu kecil dari sudut ruangan. Tapi di cermin, terlihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Rambut panjang, kulit pucat, bibir tersenyum lebar seperti sedang menikmati penderitaannya. Rani berbalik cepat. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Namun dari bawah tubuhnya, tiba-tiba menetes cairan merah tua. Bukan seperti darah biasa. Warnanya pekat, dan baunya sangat busuk, seperti bangkai lama. Rani menjerit dan jatuh terduduk. Ia panik, ketakutan, tubuhnya menggigil hebat. Astagfirullah, apa yang terjadi sama aku? Bagas masuk ke kamar mandi dengan wajah kesal. Ran, apalagi si ini? Tapi begitu mencium bau busuk di udara, ekspresinya berubah. Ia menutup hidung, mundur beberapa langkah. Ini, dari mana baunya? Tanyanya. Rani tak sanggup menjawab. Ia hanya menunduk sambil menangis. Bagas menggeleng, kamu butuh dokter, bukan nangis tiap malam. Ia keluar lagi, meninggalkan Rani dalam ketakutan yang semakin dalam. Rani menatap cermin. Wajahnya pucat, matanya cekung, bibirnya kering. Dan entah kenapa, ia melihat bayangan wanita lain berdiri tepat di belakangnya. Wanita yang tersenyum dengan mata merah menyala. Sekilas, Rani melihat mulut bayangan itu bergerak, berbisik lirih. Dia bukan milikmu lagi. Malam semakin larut. Rani berusaha tidur, tapi tubuhnya masih terasa panas. Bagian bawah perutnya seperti terbakar dari dalam, membuatnya terus menggeliat kesakitan di tempat tidur. Ia mencoba membaca doa, tapi setiap kali ia menyebut nama Tuhan, lampu kamar tiba-tiba berkedip, lalu padam. Dari arah kamar mandi terdengar suara air menetes. Tik, tik, tik. Lalu disusul suara tawa lirih lagi, kali ini lebih dekat. Rani menutup telinga, berbisik pelan sambil menangis. Tolong, jangan ganggu aku lagi. Tapi suara itu semakin jelas, seperti tepat di samping telinganya. Dia sudah aku kunci, dan kamu tak akan bisa menyentuhnya lagi. Pagi harinya, Rani terbangun dengan tubuh lemas. Ia menemukan bantal dan spray penuh noda kering berwarna coklat gelap. Bagas sudah pergi tanpa pamit. Rani terduduk di tepi ranjang, menggenggam rosario kecil pemberian ibunya dulu. Matanya kosong. Air mata menetes pelan ke lantai. Ia mulai sadar, ini bukan penyakit biasa. Ada sesuatu yang dikirim ke tubuhnya. Sesuatu yang bukan hanya ingin membuatnya sakit, tapi ingin memisahkan dirinya dari suaminya, dengan cara paling keji yang bisa dilakukan manusia. Dan malam itu, Rani bertekad mencari tahu. Siapa yang ingin menghancurkan rumah tangganya? Hari-hari di kantor terasa semakin berat bagi Bagas. Entah kenapa, sejak beberapa bulan terakhir, pikirannya mudah kacau. Ia sering lupa laporan, salah kirim email, bahkan tersinggung oleh hal kecil. Rekan-rekannya mulai menjauh karena Bagas mudah marah. Hanya satu orang yang masih mau mendekat, Dewi, pegawai baru di bagian administrasi. Dewi adalah tipe perempuan yang lembut di luar, tapi ada sesuatu di matanya yang sulit dijelaskan. Tatapannya selalu dalam, seolah menembus pikiran. Setiap pagi, Dewi selalu menyapa, "Mas Bagas, saya bawain kopi ya." Bagas hanya mengangguk singkat, tapi diam-diam ia menikmati perhatian itu. Dari hari ke hari, perhatian Dewi makin berlebihan. Kadang membawakannya bekal, kadang menyiapkan minuman hangat di meja. Dan setiap kali Bagas menolak, Dewi hanya tersenyum tipis, seolah tahu sesuatu yang tidak ia tahu. Suatu sore, saat semua pegawai sudah pulang, Bagas masih di kantor, mengerjakan laporan bulanan. Dewi mendekat, membawa termos kecil berisi teh. "Mas, saya tahu Mas sering kerja sampai malam. Tehnya buat Mas aja, biar nggak capek." Bagas menatapnya, sedikit canggung. "Terima kasih, tapi kamu nggak usah repot-repot." Dewi tersenyum samar. "Nggak repot, Mas. Saya suka ngelihat Mas kerja. Rajin banget." Bagas tertawa kecil, tapi dalam hatinya ada perasaan aneh. Setiap kali menatap wajah Dewi, jantungnya berdebar cepat. Padahal ia tahu, ia masih punya istri di rumah. Namun sejak hubungan dengan Rani renggang, perhatian dari perempuan lain terasa seperti udara segar di tengah tekanan batin yang menyesakan. Beberapa hari kemudian, Dewi mulai sering menyinggung hal-hal aneh. Suatu malam, saat mereka lembur berdua, Dewi berkata pelan, "Mas, saya bisa bantu supaya hidup Mas tenang lagi. Saya kenal seseorang, orang pintar." Bagas menoleh, heran. "Orang pintar?" Dewi mengangguk.
Iya, dia bisa bantu bersihin aura negatif. Kadang, masalah rumah tangga itu bukan karena cinta hilang, tapi karena ada yang ganggu dari luar. Kata-kata itu menggema di kepala Bagas. Entah kenapa, hatinya terasa tertarik untuk percaya. Keesokan harinya, Dewi benar-benar mengajaknya bertemu seseorang. Tempatnya jauh di pinggiran kota, di rumah tua beratap rumbia yang dikelilingi pohon bambu. Udara di sana lembab dan berbau dupa. Seorang lelaki tua berambut panjang menyambut mereka. Matanya tajam, bibirnya tersenyum samar. "Ini orangnya, Mbah," kata Dewi pelan. "Yang saya bilang, dia lagi banyak pikiran." Lelaki tua itu menatap Bagas lama sekali, seolah membaca isi kepalanya. "Bukan cuma pikiran yang berat, Nak, ada yang mengikat batinmu. Istrimu sudah tak selaras denganmu lagi," katanya lirih. Bagas menelan ludah. "Apa maksud Mbah?" Lelaki itu hanya tertawa kecil. "Ada yang menolakmu di rumahmu sendiri. Tapi kalau kau mau, aku bisa bantu, agar yang kau inginkan tetap di sisimu." Dewi menatap Bagas dengan senyum samar. "Mas, kadang cinta juga butuh bantuan dari dunia lain." Beberapa hari setelah pertemuan itu, Dewi datang ke rumah Mbah itu lagi tanpa sepengetahuan Bagas. Ia membawa sehelai pakaian dalam bagas yang dicurinya diam-diam dari tas olahraga, serta foto Rani yang diambil dari media sosial. Ia menyerahkannya pada si Mbah sambil berkata dengan suara gemetar, "Saya cuma mau Mas Bagas nggak balik lagi ke istrinya. Saya rela apapun." Mbah itu mengangguk. "Kalau begitu, kita lakukan santet pengikat syahwat. Biar dia hanya memikirkanmu, dan istrinya tak bisa lagi menyentuhnya." Ritual pun dimulai. Malam itu, di ruangan gelap penuh asap dupa, Mbah itu menggambar simbol-simbol aneh di tanah, menancapkan jarum ke foto Rani, dan membaca mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Dewi. Di ujung ritual, ia mengikat kain kecil berisi tanah kuburan, rambut, dan potongan pakaian itu, lalu membungkusnya dengan benang hitam. "Mulai malam ini, dia akan terikat padamu. Tapi ingat, setiap ikatan ada tumbalnya," kata Mbah itu dengan suara berat. Dewi menunduk, tak benar-benar paham maksudnya. Ia hanya ingin Bagas menjadi miliknya. Sejak malam itu, perubahan mulai terjadi. Bagas merasa pikirannya aneh. Ia sering termenung di kantor, tidak bisa fokus. Tapi setiap kali melihat Dewi, jantungnya berdetak cepat. Ada semacam dorongan yang sulit dijelaskan. Sementara saat di rumah, setiap kali melihat wajah Rani, rasa benci tiba-tiba muncul tanpa sebab. Suara istrinya membuatnya kesal, tatapan matanya membuatnya muak. Ia bahkan mulai menghindari menyentuh Rani, seolah ada dinding tak terlihat di antara mereka. Bagas tak tahu bahwa saat itu, ritual Dewi mulai bekerja. Namun efeknya tak berhenti di situ. Setiap malam, Bagas mulai bermimpi aneh. Ia melihat Rani berdiri di ujung ranjang, menatapnya dengan mata kosong, lalu berubah menjadi sosok perempuan hitam dengan rambut panjang dan kulit membusuk. Kadang ia bermimpi tubuhnya terbakar, dan dari arah jendela terdengar suara wanita tertawa. "Mas Bagas." Suara itu lembut, tapi terasa menyeramkan. "Sekarang kamu milikku." Bagas terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, napas tersengal. Setiap kali melihat cermin, wajahnya tampak pucat, matanya merah. Ia mulai mudah pingsan, sering demam, dan tak bisa tidur tanpa mimpi buruk. Namun setiap kali Dewi datang membawakan kopi, semua rasa sakit itu seolah hilang sejenak. Hari demi hari, ketergantungan itu makin kuat. Bagas mulai sering mencari alasan untuk bertemu Dewi, bahkan saat tidak perlu. Sementara di rumah, Rani semakin tersiksa dengan rasa sakit yang tak pernah hilang. Dan di antara mereka, tanpa disadari, dua jiwa sedang diikat oleh kekuatan gelap yang hanya bisa berakhir dengan penderitaan. Bukan cinta, melainkan kutukan yang mulai tumbuh dari niat seorang perempuan yang terlalu menginginkan apa yang bukan miliknya. Rani duduk di pojok ruang tamu rumahnya yang remang. Matanya sembab, tubuhnya lemas, dan pikirannya seperti tak berhenti berputar. Sudah berminggu-minggu ia menahan sakit di bagian bawah perutnya, rasa panas yang datang tiba-tiba, dan mimpi buruk yang membuatnya terbangun tengah malam dalam peluh dingin. Bagas semakin jarang pulang. Ketika pulang pun, wajahnya datar dan ucapannya dingin seperti orang asing. Rani sudah tak tahu harus bagaimana. Ia mencoba berdoa, tapi setiap kali membaca ayat kursi, tubuhnya gemetar tanpa sebab. Sinta, sahabatnya, yang dulu menuduh Rani berprasangka, kini mulai percaya setelah melihat sendiri darah hitam yang keluar dari tubuh Rani tanpa sebab. "Ran, kamu harus cari pertolongan," kata Sinta pelan. "Aku dengar ada seorang ustazah tua di pinggiran kota. Namanya Bu Rukayah. Banyak yang sembuh setelah diruqyah sama beliau.
Awalnya Rani ragu. Tapi malam itu, setelah mendengar suara tawa perempuan dari arah kamar mandi dan bayangan rambut panjang melintas di cermin, ia menyerah. Keesokan paginya, Rani dan Sinta berangkat ke rumah Bu Ruqayyah. Rumah Bu Ruqayyah terletak di ujung gang kecil yang sepi. Dindingnya dari papan kayu tua, tapi suasananya tenang dan wangi dupa. Di depan pintu, tergantung beberapa daun kelor kering dan botol kecil berisi air bening. Rani menelan ludah. Jantungnya berdebar keras. Bu Ruqayyah muncul dari balik pintu, wanita tua berkerudung hitam, wajahnya penuh keriput tapi sorot matanya tajam dan teduh. "Assalamualaikum," ucapnya lembut, seakan sudah tahu siapa yang datang. "Kau Rani, ya?" Rani terkejut. "Iya, Bu, dari mana Ibu tahu?" Bu Ruqayyah tersenyum tipis. "Sudah ada yang datang sebelum kau sampai, makhluk itu." Rani langsung pucat. Ia tak tahu harus menjawab apa. Sinta memegang tangannya erat. Bu Ruqayyah mempersilakan mereka duduk. Ia mengambil kendi berisi air dan beberapa lembar daun bidara. "Ceritakan semuanya dari awal," katanya. Rani mulai bercerita tentang Bagas, tentang perubahan sikapnya, tentang rasa sakit, darah, dan tawa dari kamar mandi. Bu Ruqayyah mengangguk pelan, matanya sesekali terpejam. "Sudah cukup," katanya setelah lama diam. "Kau tak perlu takut. Tapi kau memang sedang jadi korban kiriman orang." Rani menatapnya dengan mata membesar. "Santet, Bu?" "Ya," jawab Bu Ruqayyah tenang. "Santet yang sangat jahat. Mereka menyebutnya santet selangkangan. Energi gelap yang dikirim khusus untuk mengunci hubungan suami istri. Kau dibuat tak bisa disentuh. Sementara suamimu dibutakan oleh hawa nafsu pada wanita lain." Rani menunduk. Air matanya menetes deras. "Jadi, benar ada perempuan lain?" Bu Ruqayyah tidak menjawab langsung. Ia menatap bara dupa di mangkuk kecil, lalu berkata lirih, "Perempuan itu menggunakan barang milik suamimu. Dengan bantuan dukun hitam. Ia ingin memisahkan kalian, dan membuatmu menderita." Rani menggigit bibirnya, menahan tangis. Ia merasa dadanya sesak. "Apakah masih bisa disembuhkan, Bu?" "Bisa," jawab Bu Ruqayyah, "tapi ini tidak mudah. Santet ini bukan sekadar ikatan di tubuhmu, tapi juga di hati suamimu. Dan setiap kali kau menderita, kekuatannya semakin besar." Ruqyah dimulai malam itu juga. Bu Ruqayyah menyuruh Rani berbaring, sementara ia membaca ayat demi ayat dengan suara berat dan bergetar. Sinta duduk di sudut ruangan sambil menahan napas, takut tapi tak tega meninggalkan sahabatnya. Awalnya, ruangan terasa biasa saja. Tapi setelah beberapa menit, angin dingin tiba-tiba berhembus dari arah pintu. Lilin yang menyala bergoyang, lalu padam setengah. Tubuh Rani mulai menggeliat. Napasnya berat. Matanya terpejam, tapi bibirnya bergerak pelan seperti menggumam sesuatu. Bu Ruqayyah terus membaca dengan suara lantang. "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Tiba-tiba, Rani menjerit keras. "Ah. Panas. Panas, Bu. Tolong." Tubuhnya kejang hebat. Tangannya mencakar-cakar lantai, kakinya menendang udara. Dari arah perutnya, keluar cairan hitam pekat berbau busuk. Sinta menjerit ketakutan. "Bu, itu darah." Bu Ruqayyah tetap tenang. Ia menaburkan air ruqyah ke tubuh Rani dan berkata keras, "Keluar kalian semua yang menzalimi ciptaan Allah ini. Dengan izin Allah, musnahkan segala sihir dan ikatan di dalam tubuhnya." Rani berteriak lagi, suaranya berubah serak dan dalam, seperti bukan suaranya sendiri. Sampai mati pun dia takkan bisa disentuh. Bu Ruqayyah menatap tajam ke arah Rani, tapi ia tahu yang berbicara bukan Rani. "Siapa kau?" "Dia, perempuan yang kau ambil suaminya." Suara itu bergema, seram dan penuh kebencian. Setelah itu, tubuh Rani kembali menegang. Lalu perlahan-lahan ia pingsan. Saat Rani sadar, ia sudah berbaring di lantai dengan tubuh dibungkus kain. Sinta menatapnya sambil menangis pelan. Bu Ruqayyah duduk di dekatnya, wajahnya pucat tapi tetap tegas. "Kau sudah lebih ringan," katanya lembut, "tapi ini belum selesai. Pengirimnya masih terus memelihara sihir itu. Kau harus kuat. Jangan biarkan rumahmu kosong, dan jangan berhenti berdoa." Rani menatap Bu Ruqayyah dengan mata berair. "Siapa perempuan itu, Bu?" Bu Ruqayyah menarik napas dalam. "Aku hanya tahu dia dekat dengan suamimu. Dan selama suamimu belum sadar, santet ini akan terus mencari tubuhmu." Rani menggenggam tangan Bu Ruqayyah erat. "Kalau begitu, saya akan melawan,
Bu, saya tak mau kehilangan suami saya karena sihir. Bu Rukayah menatapnya, lalu mengangguk. Kalau kau benar-benar ingin melawan, maka siapkan hatimu. Karena malam-malam berikutnya akan jauh lebih mengerikan daripada ini. Suara azan maghrib terdengar sayup di luar. Rani menatap langit senja dari jendela bambu itu. Di kejauhan, seekor burung gagak hinggap di atap rumah tetangga dan menatap ke arahnya. Udara menjadi dingin. Sangat dingin. Rani tahu, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Bagas duduk di ruang kerjanya dengan mata merah dan tubuh lemas. Sejak beberapa minggu terakhir, ia sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, mimpi-mimpi aneh datang menghantui. Dalam mimpi itu, ia selalu melihat Rani, istrinya, terbaring di ranjang mereka, tapi bukan dia yang ada di atas tubuh Rani. Sosok besar hitam berbulu, bermata merah menyala, sedang menyentuh istrinya dengan cara yang kejam. Suara Rani yang menangis memanggil namanya, membuat Bagas terbangun dengan dada sesak dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada hidupnya. Sejak dekat dengan Dewi, segalanya terasa kabur. Awalnya semua begitu menggairahkan. Dewi cantik, lembut, dan seolah mengerti semua keinginannya. Tapi kini, setiap kali ia menyentuh Dewi, rasa nyeri tajam menusuk dari bawah perutnya. Panas, seperti terbakar dari dalam. Tubuhnya menolak, tapi pikirannya tak bisa berhenti menginginkannya. Dewi sendiri semakin aneh. Tatapan matanya sering kosong, dan ia kerap bicara hal-hal yang membuat bulu kuduk Bagas berdiri. Kamu tahu, Mas, kadang cinta butuh pengorbanan, kata Dewi sambil membelai wajahnya suatu malam. Ada yang harus menderita supaya yang lain bisa memiliki. Bagas diam. Ia tak paham maksud Dewi. Tapi setiap kali menatap matanya yang tajam, Bagas merasa seperti ditarik masuk ke jurang gelap yang dalam. Sementara itu, di rumah, keadaan Rani semakin memburuk. Tubuhnya makin kurus. Wajahnya pucat seperti orang kehabisan darah. Kadang ia pingsan tiba-tiba. Ketika sadar, perutnya terasa membengkak seperti sedang hamil, tapi keras dan sakit saat disentuh. Sinta yang sering menemaninya mulai ketakutan. Ran, kamu harus ke rumah sakit, katanya panik suatu sore. Rani menggeleng pelan. Aku sudah ke dokter 2 kali, Sin. Mereka bilang gak ada yang salah. Tapi kenapa sakitnya makin parah? Suatu hari, ketika mandi, Rani menjerit kencang dari kamar mandi. Sinta berlari masuk dan melihat Rani terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Di air yang menggenang, ada belatung-belatung kecil yang keluar dari sela kulit di perut bagian bawahnya. Bau busuk menyengat memenuhi kamar mandi. Sinta hampir muntah, tapi Rani hanya menangis dan menutupi wajahnya. Tuhan, apa dosa aku sampai begini? Malam-malam di rumah itu tak lagi seperti dulu. Lampu sering padam sendiri, suara langkah kaki terdengar dari loteng, dan kadang terdengar bisikan samar dari arah dapur. Anak mereka, Dimas, yang baru berumur 5 tahun, sering menangis tengah malam. Ibu, ada tante rambut panjang di kamar mandi, katanya polos. Rani langsung memeluk anaknya erat, air matanya tak tertahankan. Tetangga mulai membicarakan mereka. Rumah yang dulu ramai kini dijauhi orang. Beberapa warga mengaku melihat bayangan perempuan berjalan di depan jendela tengah malam, padahal Rani sedang tidur di kamarnya. Rumah Rani itu sudah kotor, banyak setan di situ, bisik mereka di warung. Rani mendengarnya, tapi tak peduli lagi. Ia terlalu lelah. Malam-malamnya hanya diisi doa dan tangisan. Kadang ia merasa seperti ditinggalkan Tuhan. Dalam setiap rukuknya, ia hanya bisa memohon, "Ya Allah, kalau ini ujian, aku kuatkan hati. Tapi jangan biarkan aku kehilangan Bagas dan anakku." Di sisi lain, Bagas juga mulai kehilangan arah. Pekerjaannya berantakan, tubuhnya melemah, dan pandangan matanya sering kabur. Ia jarang pulang, bukan karena tak mau, tapi setiap kali mencoba melangkah ke rumah, dadanya sesak luar biasa. Seolah ada sesuatu yang menahan langkahnya. Suatu malam, Bagas nekat kembali. Rumah itu gelap. Hanya suara jangkrik dan angin dari celah jendela. Ia membuka pintu perlahan dan mencium bau menyengat, campuran amis dan busuk. "Rani?" panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Ia berjalan ke ruang tengah. Tiba-tiba, dari arah kamar mandi, terdengar suara air mengalir dan bisikan perempuan tertawa pelan. "Bagas." Bagas terhenti. Suara itu bukan suara Rani. Itu suara Dewi. Ia berjalan mendekat pelan-pelan, menahan napas. Ketika pintu kamar mandi terbuka sedikit, ia melihat sosok wanita berambut panjang, tubuhnya basah, berdiri di depan cermin.
Tapi wajah Dewi, dengan mata yang merah menyala. "Kenapa kamu di sini?" tanya Bagas, ketakutan. Sosok itu tersenyum aneh. "Karena aku sudah di sini sejak lama, Mas. Di rumah ini, di tubuhmu." Tiba-tiba lampu padam. Bagas berteriak, lalu pingsan di tempat. Keesokan paginya, Bagas terbangun di ruang tamu. Rani duduk di sampingnya, wajahnya pucat, matanya sembab. "Kamu kenapa, Mas? Semalam aku dengar kamu jatuh." Bagas memegang kepala, bingung. Aku lihat Dewi. Di rumah ini." Rani menatapnya tajam. "Dewi? Siapa Dewi?" Bagas terdiam. Mulutnya keluh. Ia tak bisa menjawab. Rani menangis lagi. "Mas, apa salahku sampai kau berubah begini? Rumah kita hancur. Aku sakit, anak kita takut tidur malam. Kau masih sembunyi apa lagi dariku?" Bagas menunduk. Ada rasa bersalah yang menyesak di dada. Tapi bersamaan dengan itu, suara halus di telinganya berbisik. "Jangan kasihan. Dia penyebab penderitaanmu." Bagas menutup telinga dan berteriak. Rani ketakutan, memeluk anaknya yang menangis di pojok ruangan. Malam itu, Rani tahu satu hal. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan jahat dari sekadar perselingkuhan. Ada kutukan yang mengikat mereka berdua, kutukan yang lahir dari nafsu dan kebencian. Dan perlahan, cinta yang dulu hangat kini berubah menjadi medan perang antara manusia dan sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu udara terasa berat. Langit pekat tanpa bintang, angin berhenti berembus, dan suasana di rumah Rani seolah membeku. Jam di dinding menunjuk pukul 12 tepat ketika suara ketukan lembu terdengar di pintu depan. Rani membuka pintu dengan tangan gemetar. Di sana berdiri Buru Kayah, mengenakan kerudung hitam dan membawa kendi tanah liat, dupa, serta botol kecil berisi air jernih. Wajahnya tampak tegas meski bayangan lilin di tangannya bergetar tertiup angin malam. "Sudah waktunya," katanya pelan. "Kau siap, Rani?" Rani mengangguk dengan mata sembab. Tubuhnya masih terasa panas dingin, tapi hatinya bulat. "Saya siap, Bu. Saya tidak mau keluarga saya hancur karena sihir ini." Buru Kayah masuk, meletakkan semua peralatan di meja ruang tamu. Ia menyalakan dupa, dan aroma harum bercampur anyir menyebar di udara. "Sebelum kita mulai, dengarkan baik-baik," katanya. "Ritual ini harus dilakukan dengan hati bersih. Tidak boleh ada kebencian, meski pada orang yang menyakitimu. Kalau hatimu kotor, makhluk itu tidak akan keluar, malah bisa menyerang balik." Rani menarik napas dalam. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri, lalu mengangguk. Buru Kayah menyiapkan air doa dari botol kaca dan menuangkannya ke dalam ember besar di kamar mandi. "Kau harus mandi dengan air ini jam 12:10, ujarnya. "Bacalah doa ini setiap basuhan. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah angkatlah segala kotoran sihir dari tubuh hamba MU. Jangan berhenti sampai airnya habis." Rani menatap air itu. Permukaannya tampak tenang, tapi dari pantulan cahaya lilin, ia seolah melihat bayangan wajah perempuan lain menatapnya dari dasar air. Rani menutup mata, lalu mulai mandi dengan perlahan. Saat air pertama menyentuh kulitnya, tubuhnya langsung bergetar. Rasanya seperti disentuh bara. "Bu, panas sekali," bisiknya gemetar. "Teruskan," perintah Buru Kayah tegas dari luar kamar mandi. "Itu tandanya sihir sedang melawan." Rani mengguyur tubuhnya lagi, membaca doa dengan suara terbata. Tapi di tengah suara air, terdengar sesuatu lain. Suara isak tangis perempuan, lirih namun jelas. Rani berhenti, memicingkan mata. "Bu, ada yang menangis di luar?" Buru Kayah mendengarkan sejenak, wajahnya berubah tegang. "Itu bukan manusia. Jangan pedulikan, teruskan." Namun suara itu makin keras. Dari tangisan berubah menjadi tawa melengking, seperti suara dua orang bertukar emosi dalam satu tubuh. Lilin-lilin di ruang tamu padam satu persatu. Begitu Rani selesai mandi, seluruh rumah sudah gelap gulita. Hanya nyala dupa yang berasa pekat di ruang tamu. Sinta yang ikut menemani tampak pucat ketakutan. "Bu, itu suara dari atas, dari loteng," katanya menunjuk ke langit-langit. Dari loteng terdengar suara langkah pelan, lalu derit kayu seperti seseorang berjalan mondar-mandir. Diikuti suara isak lagi, lebih dekat, lebih dalam. Rani memeluk dirinya. "Bu, saya takut." Buru Kayah menatap ke atas, lalu mengambil kendi air doa. "Tidak apa-apa. Kita naik." Kadang media sihir disembunyikan di tempat tinggi. Mereka bertiga naik perlahan ke loteng dengan lampu senter kecil. Udara di sana pengap,
berdebu, dan bau amis menusuk hidung. Di pojok loteng, di antara tumpukan kardus lama, ada sesuatu yang mencolok, bungkusan kain merah diikat dengan tali hitam. Bu Rukayah berjongkok, membuka bungkusan itu hati-hati. Begitu terbuka, Rani menjerit pelan. Di dalamnya ada boneka jerami berbentuk perempuan, diikat kuat dengan benang hitam tebal, dan di bagian selangkangannya tertancap beberapa jarum panjang berkarat. Bau busuk langsung menyengat. Dari boneka itu mengalir cairan merah kecoklatan, darah kering yang sudah menghitam. Bu Rukayah menatap tajam. Inilah media santetnya. Ia mengambil kain putih dan membungkus boneka itu perlahan. Namun sebelum sempat menutup semuanya, Sinta menjerit, "Bu, rambut." Dari kepala boneka itu tampak sehelai rambut panjang yang terurai keluar. Rani mendekat dengan tangan gemetar. Ia tahu betul itu rambutnya sendiri. Warna dan panjangnya sama persis. Air mata Rani jatuh. Ya Allah, sampai segininya mereka. Bu Rukayah berdiri sambil menggenggam boneka itu. Dengarkan baik-baik, Rani. Ini baru separuh. Santet jenis ini selalu dibuat berpasangan. Satunya disimpan dekat korban, satunya lagi dekat pengirim atau orang yang jadi perantara. Artinya, Rani menatapnya cemas. Artinya, boneka kedua itu ada di dekat suamimu. Tiba-tiba, loteng berguncang pelan. Kardus berjatuhan, dan udara mendadak dingin menggigit. Dari sudut ruangan terdengar suara perempuan menangis lagi, kali ini diikuti desis halus seperti ular. Rani menjerit, memeluk Sinta. Bu Rukayah membacakan ayat kursi keras-keras, sambil memercikan air doa ke segala arah. Dari balik bayangan, sosok samar muncul, wanita dengan rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya basah seperti habis keluar dari sumur. Suaranya serak tapi jelas. Dia milikku, bukan milikmu lagi. Rani mundur ketakutan. Tapi Bu Rukayah menatap sosok itu tanpa gentar. Dengan izin Allah, aku patahkan segala ikatanmu. Ia mengangkat kendi dan menyiramkan air doa ke arah makhluk itu. Asap putih keluar seketika, disertai jeritan panjang yang memekakan telinga. Suara itu memudar, lalu hilang. Suasana kembali sunyi, hanya terdengar napas tersengal mereka bertiga. Setelah semuanya reda, Bu Rukayah membungkus boneka itu rapat-rapat dengan kain putih dan membaca doa penutup. Boneka ini harus dikubur di tanah yang bersih, jauh dari rumah. Jangan biarkan siapapun menyentuhnya lagi. Rani mengangguk. Wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. Lalu bagaimana dengan suamiku? Bu, kalau boneka satunya masih ada, dia juga belum bebas, kan? Benar, kata Bu Rukayah. Dan selama itu belum ditemukan, sihir ini masih bisa hidup lewat hubungan kalian berdua. Rani menunduk. Ia tahu apa artinya itu. Bagas masih dalam cengkraman perempuan yang mengirim semua ini. Saat mereka turun dari loteng, lilin-lilin di bawah menyala sendiri. Tapi nyalanya redup, seperti memberi peringatan bahwa pertempuran belum berakhir. Bu Rukayah menatap Rani lama, lalu berkata pelan, "Bersiaplah, nak. Yang terikat dengan sihir seperti ini tidak akan melepaskan dengan mudah. Setelah malam ini, yang di dekat suamimu pasti akan tahu kalau kita sudah menemukan media pertamanya. Mereka akan menyerang balik." Rani menatap tangannya yang bergetar. Di telapak tangannya masih ada noda darah dari boneka itu. Ia tahu, setelah malam ini, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hujan deras mengguyur malam itu. Petir menyambar bergantian, menerangi jalan tanah menuju sebuah rumah tua di pinggiran kota. Di dalam mobil, Dewi duduk gelisah. Wajahnya pucat, matanya merah, dan tangannya terus gemetar di atas setir. Sejak beberapa hari terakhir, Bagas tidak lagi menghubunginya. Nomornya diblokir, pesannya tak dibalas, dan bahkan ketika ia datang ke kantor, Bagas memilih menghindar. Tidak bisa, gumam Dewi lirih. Dia tidak boleh pergi setelah sejauh ini. Ia menatap cermin spion. Sekilas, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di belakang mobil, menatapnya tanpa wajah. Dewi menjerit kecil, lalu menoleh ke belakang, tapi tak ada siapapun. Nafasnya memburu. Ia tahu, sejak ritual itu dilakukan, hidupnya tak lagi tenang. Tapi malam ini, ia harus kembali ke orang yang memulai semuanya. Ki Sastro, dukun tua yang memberinya jalan pintas cinta. Rumah Ki Sastro gelap, hanya diterangi cahaya lampu minyak. Bau kemenyan dan darah kering langsung menusuk hidung ketika Dewi melangkah masuk. Dukun itu duduk bersila di tengah ruangan, dikelilingi simbol-simbol aneh dan wadah berisi cairan merah. Matanya menyipit menatap Dewi, seolah sudah tahu tujuannya. "Kenapa kau datang malam-malam begini?" Suaranya serak dan berat.
Dewi menelan ludah. Bagas, dia mulai menjauh. Ki, dia bilang mau kembali ke istrinya. Padahal dulu Ki janji, dia akan selalu terikat sama aku. Ki Sastro menatapnya dingin, lalu menghela napas berat. Itu karena ritualnya belum selesai. Enduk, kau hanya meminta dia menjauh dari istrinya, tapi tidak mengikat jiwanya sepenuhnya. Untuk itu, harus ada tumbal. Tumbal? Dewi mengerutkan kening. Ya, kata Ki Sastro dengan suara rendah. Tumbal darah suami perempuan itu. Darah dari tubuhnya sendiri. Kalau itu terkirim, Bagas akan jadi milikmu selamanya. Dewi melangkah mundur, wajahnya pucat. Tidak, Ki. Aku cuma mau dia cinta sama aku, bukan sampai membunuh. Ki Sastro menatapnya tajam. Kau pikir cinta lewat sihir bisa berhenti di tengah jalan? Kau sudah menyerahkan sebagian jiwamu dalam ritual pertama. Sekarang, kalau kau mundur, semua itu akan berbalik, mencarimu. Dewi tercekat. Ia ingat malam ritual itu, saat darahnya diteteskan di atas kain merah bersama pakaian dalam Bagas. Ia pikir itu cuma simbol. Tapi sejak saat itu, tubuhnya sering panas. Mimpinya dipenuhi bayangan wanita yang menatapnya dengan mata kosong. Ki, aku takut, katanya lirih. Takut sudah terlambat, jawab Ki Sastro dingin. Kau mau bertahan, atau mati bersama kutukan yang kau buat sendiri? Setelah keluar dari rumah Ki Sastro, hujan makin deras. Dewi berlari ke mobil sambil menangis. Dalam hatinya, ia ingin semuanya berhenti. Ia ingin kembali jadi Dewi yang dulu, bukan perempuan yang bermain dengan hal-hal gelap. Tapi setiap kali mencoba berdoa, lidahnya terasa berat, seperti ada yang menahannya. Malam itu, ketika sampai di apartemennya, Dewi langsung masuk kamar mandi untuk mencuci muka. Tapi saat menatap cermin, darahnya seolah berhenti mengalir. Di balik pantulan wajahnya, ada sosok wanita berbaju putih, berdiri di belakangnya dengan rambut panjang menutupi wajah. Dewi, suara itu pelan tapi jelas. Dewi memutar badan, tapi ruangan kosong. Saat ia menoleh lagi ke cermin, sosok itu sudah mendekat, wajahnya kini jelas, wajah Rani. Dia milikku, bisik sosok itu. Kau ambil suamiku, sekarang aku ambil tenangmu. Cermin pecah. Dewi berteriak dan terjatuh. Tangannya berdarah karena serpihan kaca, tapi rasa takutnya jauh lebih besar dari rasa sakit. Ia merangkak ke pojok kamar, memeluk lutut, tubuhnya gemetar. Keesokan harinya, Bagas akhirnya datang. Wajahnya tampak kusut, matanya cekung, dan tubuhnya lemah. Ia sudah tidak tahan hidup dalam rasa bersalah dan mimpi buruk yang tak henti. Dewi, katanya pelan, kita harus berhenti. Aku mau kembali ke Rani. Dewi menatapnya dengan wajah kacau. Kamu gak bisa ninggalin aku, Mas. Kamu janji mau nikahin aku. Kamu janji mau tinggal sama aku. Aku salah, kata Bagas, menunduk. Aku dibutakan. Tapi sekarang aku tahu, semua ini bukan cinta, tapi sihir. Aku mau menebus semuanya. Mendengar kata sihir, wajah Dewi berubah. Ia merasa dunia di sekelilingnya berputar. Kamu tahu? Bagas mengangguk. Rani menemukan media santet di rumah. Aku juga tahu tentang Ki Sastro. Dewi melangkah mundur, matanya membesar. Kamu gak boleh bilang nama itu. Tiba-tiba, tubuhnya menegang. Matanya terbalik, dan dari mulutnya keluar suara parau, bukan suaranya sendiri. Berani kau khianati perjanjianmu, perempuan hina? Bagas terkejut, mundur beberapa langkah. Dewi, kamu kenapa? Tubuh Dewi kejang hebat, lalu terjatuh ke lantai. Mulutnya berbusa, dan dari hidungnya keluar darah segar. Di tengah suaranya yang serak, Dewi menatap Bagas dengan pandangan memohon. Tolong aku, Mas. Bagas panik, memeluk tubuhnya. Tapi tiba-tiba kulit Dewi panas sekali, seperti terbakar dari dalam. Dari perutnya, muncul bintik-bintik merah yang menyebar cepat. Dalam hitungan detik, ruangan dipenuhi bau amis dan asap hitam tipis yang keluar dari tubuh Dewi. Dari kejauhan, di rumah tuanya, Ki Sastro merasakan sesuatu. Ia yang sedang membakar dupa tiba-tiba terbatu keras. Api lilin di depannya padam sendiri. Sial, geramnya. Perempuan itu melemah, sihirnya berbalik arah. Ia mengambil botol kecil berisi cairan hitam dan melemparkannya ke lantai hingga pecah. Dari dalam botol keluar asap pekat berbentuk wajah Rani. Ki Sastro memejamkan mata, berusaha menahan energi balik itu. Tapi suaranya justru terdengar dari segala arah.
Kau pikir bisa memisahkan yang halal dengan yang haram? Sekarang gantian kau yang merasakan panasnya neraka dunia. Ruangan Ki Sastro bergetar hebat. Dindingnya retak, dupa padam, dan darah mengalir dari hidungnya sendiri. Ia menjerit keras sebelum akhirnya terhempas ke belakang. Sementara itu, di apartemen Dewi, tubuh perempuan itu terbaring tak sadarkan diri. Bagas mengguncang bahunya berulang kali, panik. "Dewi, bangun, tolong bangun." Tapi Dewi tak bergerak. Hanya matanya yang terbuka sedikit, menatap kosong ke arah Bagas. Dari bibirnya keluar bisikan lemah. "Mas, aku takut, dia datang." Bagas menoleh ke arah pintu. Di sana, samar-samar terlihat sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih basah, berdiri diam menatap mereka. Wajahnya mirip Rani, tapi dengan mata gelap dan air mata darah mengalir di pipinya. Petir menyambar, lampu mati, dan ruangan tenggelam dalam kegelapan. Berita kematian Dewi menyebar cepat seperti angin di desa dan lingkungan tempat Bagas bekerja. Hanya butuh 2 hari sejak kejang hebat itu sampai tubuhnya ditemukan tak bernyawa di apartemen, wajahnya pucat, kulitnya kusam, dan bau busuk memenuhi ruangan ketika polisi datang. Tetangga yang dulu menoleh ke arahnya kini menutup pintu rapat-rapat. Yang tadinya penasaran sekarang berbisik, takut ikut terseret. Tidak ada yang berani bersumpah apa penyebab pastinya. Dokter menyatakan penyebab kematian tidak jelas, bukan penyakit biasa, bukan juga serangan jantung yang mudah diterangkan. Yang jelas, tubuh Dewi berubah cepat dalam waktu singkat, seperti sesuatu bekerja dari dalam, menggerogoti harapannya untuk hidup. Keluarganya menutup peti dengan air mata, tetapi bisik-bisik tetangga tidak mereda. Dia bermain dengan api, kata seorang ibu-ibu di warung, akhirnya dibakar oleh apa yang dia panggil sendiri. Di saat yang hampir bersamaan, kabar lebih mengejutkan datang dari pinggiran kota. Ki Sastro, dukun yang memimpin ritual itu, ditemukan tewas di rumahnya. Kondisinya mengerikan untuk dilihat. Tubuhnya penuh luka dan tanda-tanda yang sulit dijelaskan oleh mereka yang bukan ahli. Polisi menemukan bekas-bekas ritual dan benda-benda supranatural di sekelilingnya, lalu menutup kasus itu dengan catatan misteri, karena tidak ada bukti pembunuhan biasa. Para tetangga yang dulu memujanya kini menghindar. Aura sekitar rumahnya berubah jadi sesuatu yang dingin dan menolak. Bagi Bagas, 2 kematian itu terasa seperti badai yang menimpa hidupnya. Malam-malamnya kini dipenuhi jeritan dan mimpi-mimpi yang tak mau pergi. Ia berlari dari satu klinik ke klinik lain, memeriksa diri, namun dokter tidak menemukan kelainan yang konsisten. Yang bisa ia rasakan hanya satu, rasa takut yang menancap di dada seperti benda berat. Ia sering mendengar bisikan memojokkan, "Kau yang memulai, sekarang kau yang merasakan." Suaranya bukan lagi sekadar suara di kepala, kadang berasal dari sudut gelap rumah, kadang dari cermin yang memantulkan wajahnya sendiri dengan mata kosong. Rani menerima semua itu dengan sikap yang bercampur. Lega karena ancaman terhadap kehidupan mereka tampak pergi, Dewi sudah tiada, Ki Sastro juga, tetapi rasa aman itu cepat tergerus oleh realita yang lebih pahit. Tubuhnya masih sering terasa panas, terutama pada malam-malam tertentu. Luka-luka batin yang dulu hanya terasa seperti nyeri kini tak kunjung mereda. Ia masih sering pingsan tanpa tanda jelas. Bangun-bangun ia mendapati dirinya lemah, badannya seperti kehilangan tenaga. Dokter yang ia periksakan hanya bisa berujar bahwa secara fisik tidak ada penyakit yang bisa menjelaskan, yang membuatnya semakin putus asa. Lebih mengerikan lagi, beberapa kali ketika Rani mandi atau membersihkan diri, ia menemukan hal-hal yang tidak bisa dibenarkan oleh nalar. Sisa-sisa kotor pada kain yang tak pernah ia pakai, bau busuk yang muncul entah dari mana, dan rasa ada sesuatu bergerak di kulitnya. Ia menolak menceritakan detail itu ke banyak orang, karena tahu bagaimana kata-kata akan menusuk reputasinya. Tapi Sinta selalu ada, memegang tangannya dan mengusap pelipisnya sampai Rani merasakan sedikit ketenangan. Bu Rukayah datang sesering yang dibutuhkan. Matanya makin dalam, suaranya makin tegas saat berbicara. Di sebuah siang yang cerah namun dingin, ia duduk berdua dengan Rani di meja dapur yang sederhana, menatap wajah gadis yang dulu penuh cinta itu. "Kau harus mengerti, Nak," kata Bu Rukayah pelan. Santet yang menempel pada hubungan itu bukan sekadar ikatan. Ia memberi makan pada luka, dan ia tumbuh kalau kau memberi makan pula dengan kemarahan, dendam, atau rasa ingin balas. Kau sudah banyak berdoa, kau sudah kuat. Tapi ada 2 jalan yang boleh kau pilih. Rani menatap tanah, bibirnya bergetar. "Apa jalannya, Bu?" "Saya ingin membebaskan diri. Saya ingin hidup normal lagi. Saya ingin Bagas kembali," ujarnya hampir menangis. Bu Rukayah menarik napas dalam, lalu melanjutkan, "1, kita lawan terus. Kita cari sumber sampai tuntas. Kita serang balik, kita bersihkan semuanya dengan ritual yang lebih kuat.
Tapi jalannya berbahaya. Ritual itu memerlukan energi besar, pengorbanan, dan bisa memancing makhluk yang lebih kuat dari yang sudah kita hadapi. 2. Kau ikhlaskan. Lepaskan. Biarkan dia pergi. Lepaskan suamimu, lepaskan rasa sakit ini dari hatimu. Kadang, melepaskan adalah cara untuk menutup pintu yang dimanfaatkan sihir. Rani menatap Bagas yang sedang duduk di kursi ruang tamu, wajahnya tertunduk lesu. Ia teringat saat-saat Bagas dulu menyentuh tangannya, membawa Dava ke taman, tertawa bersama sederhana di teras. Memikirkan semua itu membuat dadanya hancur. Di satu sisi ia ingin berjuang sampai titik darah penghabisan. Tapi di sisi lain ia tak tahan melihat suaminya hancur perlahan oleh rasa bersalah dan mimpi buruk. Kau bilang, kalau kita lawan, risikonya besar. Rani berkata, kalau kita ikhlaskan, apa kita akan selamat? Bu Rukayah menunduk. Aku pernah lihat beberapa kasus. Yang kuat imannya dan ikhlas bisa selamat, meskipun bekasnya akan selalu ada. Yang terus menolak, terus membakar dendam, biasanya terseret sampai titik yang mengerikan. Santet seperti ini kadang tak mati hanya karena salah satu media dihancurkan. Ia akan menyusup ke dalam hubungan, ke dalam rasa, sampai tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Malam itu, Rani duduk terjaga sampai fajar. Di luar, ayam berkokok, kehidupan normal mulai bergerak lagi di sekeliling rumah mereka. Tetapi di dalam, waktu terasa berhenti. Bagas berbalik pada Rani, suaranya serak. Ran, aku minta maaf. Aku tak tahu harus bagaimana. Rani menatapnya, lalu menunduk. Air mata menetes. Tetapi kali ini bukan hanya karena sakit, ada sejenis keputusan yang mulai terbentuk di dadanya. Beberapa hari kemudian, keduanya mendaftarkan diri untuk proses perceraian. Keputusan itu bukan spontan. Itu tumbuh dari kelelahan, ketakutan, dan keinginan bertahan hidup. Rani memilih untuk pergi, membawa Dava, memulai hidup baru di kota lain, dengan harapan suatu saat luka ini akan reda. Bagas tetap di rumah itu, dihantui oleh kenangan dan mimpi-mimpi yang tak kunjung padam. Sebelum berpisah, Bu Rukayah memegang tangan Rani lama, lalu mengatakan dengan suara pelan namun tegas, kalau kau memilih jalan ikhlas, jaga hatimu. Jangan beri celah lagi untuk kebencian. Berdoa tiap hari. Karena kalau tidak, bukan hanya hubungan yang hancur, dua nyawa bisa sirna perlahan, dimakan oleh hal yang tak terlihat. Malam perpisahan itu, Rani turun ke ruang tengah satu kali terakhir. Ia menatap foto pernikahan yang sudah usang, lalu menutupnya dengan kain. Di sela-sela sorot lampu jalan, terdengar tawa samar, bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Rani menelan ludah dan melangkah keluar. Langkahnya berat, tapi ada keteguhan di matanya. Ia memilih hidup yang mungkin sepi, namun aman dari sesuatu yang lebih berbahaya, kutukan yang tak kunjung lepas. Beberapa bulan telah berlalu sejak perceraian itu disahkan. Tinta tanda tangan di atas kertas pengadilan sudah lama kering. Tapi luka yang tertinggal di hati Rani dan Bagas tidak ikut kering bersamanya. Mereka berdua kini berjalan di jalan yang berbeda. Dua jiwa yang dulu menyatu, kini terpisah oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Rani memutuskan pindah ke kota lain bersama Dava, anak semata wayangnya. Ia menyewa rumah kecil di pinggiran kota, cukup jauh dari tempat semua mimpi buruk itu terjadi. Di sana, ia mencoba menata ulang hidupnya, bekerja paruh waktu di toko bunga, mengantar Dava ke sekolah, dan berusaha tersenyum di depan orang lain. Dari luar, kehidupannya tampak normal, seperti perempuan lain yang baru saja bercerai dan berusaha bangkit. Namun setiap malam Jumat, sekitar pukul 2 dini hari, tubuhnya kembali terasa panas. Bukan panas demam, tapi panas yang datang dari dalam, menjalar dari bawah perut ke seluruh tubuh. Kadang disertai rasa nyeri seperti ditusuk jarum halus. Rani tidak lagi menjerit atau menangis seperti dulu. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menggenggam tasbih yang diberi Bu Rukayah, berzikir pelan, menahan air mata. Ada kalanya ia mendengar suara tawa samar perempuan di kamar mandi, atau melihat bayangan rambut panjang melintas di cermin saat ia menyisir rambutnya sendiri. Ia sudah tahu itu bukan nyata, atau mungkin sudah terlalu lelah untuk membedakan antara nyata dan tidak. Ia hanya tahu, bagian dari santet itu tidak benar-benar pergi. Bu Rukayah benar, pikirnya seringkali. Santet selangkangan tak mudah dihapus. Ia menempel pada luka, bukan hanya tubuh. Namun Rani memilih bertahan. Demi Dava. Demi masa depan yang lebih tenang. Ia menutup semua pintu pada masa lalu, termasuk nomor telepon Bagas. Sementara itu, di kota lama, Bagas hidup dalam kesepian yang menyesakan. Setelah perceraian, karirnya hancur perlahan. Ia kehilangan semangat bekerja, kehilangan fokus,
dan akhirnya dipecat karena sering absen. Rekan-rekan kantor menjauh tanpa penjelasan, dan gosip-gosip tentang kutukan menyebar diam-diam di belakang punggungnya. Rumah yang dulu penuh tawa kini menjadi tempat sunyi berisi bayangan masa lalu. Setiap malam, Bagas duduk di kursi ruang tamu dengan sebotol air mineral dan Al-Quran di depannya. Ia berusaha membaca ayat-ayat pendek, tapi matanya sering terpaku ke arah cermin besar di dinding. Di sana, ia kadang melihat Dewi, dengan wajah pucat, bibir membiru, dan mata yang terus menatapnya dengan tatapan kosong. "Mas." Suara itu lembut, nyaris seperti dulu ketika Dewi masih hidup. "Mas, kenapa kau tinggalkan aku?" Bagas membeku. "Pergi, Dewi. Kau sudah mati." Sosok itu tersenyum samar. "Kalau aku sudah mati, kenapa kau masih memikirkan aku setiap malam?" Bayangan itu perlahan berjalan mendekat di dalam cermin. Bagas mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Cermin itu bergetar pelan, seperti akan pecah dari dalam. Ia menutup wajahnya, membaca doa dengan suara terbata. Tapi sebelum selesai, terdengar bisikan tepat di telinganya. "Kalau aku tak bisa memilikinya, tak ada yang boleh memilikinya." Cermin itu pecah. Serpihannya berhamburan ke lantai, melukai tangan Bagas. Ia terjatuh, menatap pecahan kaca yang memantulkan wajahnya sendiri. Tapi di pantulan itu, yang ia lihat bukan dirinya, melainkan wajah Dewi yang membusuk, dengan belatung merayap dari matanya. Bagas berteriak histeris dan lari ke kamar mandi. Ia menyiram wajahnya dengan air, tapi air itu berubah menjadi merah pekat seperti darah. Dari wastafel, terdengar suara tawa perempuan yang dulu membuatnya tergoda, tawa yang kini membuat jantungnya hampir berhenti. Sejak malam itu, Bagas tak pernah keluar rumah lagi. Tetangga bilang ia sering bicara sendiri, kadang menjerit di tengah malam. Ada juga yang bersumpah melihat bayangan perempuan keluar dari rumah itu setiap malam Jumat, berdiri di depan pagar, lalu menghilang saat ayam berkokok. Di tempat lain, Rani mencoba hidup normal. Ia mengikuti pengajian kecil di musola dekat rumah barunya, menata tanaman, dan mulai tersenyum lagi di depan anaknya. Tapi setiap kali ia menatap wajah Dava yang tidur lelap, rasa bersalah menghantam dadanya. Ia merasa semua ini terjadi karena dirinya yang dulu terlalu percaya, terlalu cinta. Malam itu, sebelum tidur, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di rumah lamanya. Semua tampak sama seperti dulu, cat dinding, perabotan, bahkan aroma khas kamarnya. Tapi rumah itu kosong, hening. Di ruang tengah, ia melihat Bagas berdiri membelakanginya, menatap ke arah cermin yang retak. "Mas," panggilnya. Bagas menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya cekung. "Kau datang juga?" katanya datar. "Rumah ini masih menunggumu." Tiba-tiba dari kamar mandi terdengar tawa perempuan, diikuti suara benda jatuh. Rani menoleh, dan dalam sekejap, sosok Dewi muncul dari balik pintu dengan tubuh membusuk dan mata kosong. Rani berteriak, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Dewi mendekat, lalu berbisik pelan di telinganya. "Tidak ada yang bisa pergi dari kutukan ini. Kau, aku, dia, semua akan terbakar oleh cinta yang kotor." Rani terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap jam, pukul 2:13. Malam Jumat. Di kamar mandi, terdengar suara air menetes, lalu suara tawa pelan. Beberapa minggu kemudian, seorang pembeli rumah datang melihat properti lama yang dulu ditinggali Bagas dan Rani. Rumah itu tampak kusam, catnya mengelupas, dan bau anyir memenuhi udara. Di sudut ruang tamu, masih tergantung foto pernikahan Rani dan Bagas yang sebagian terbakar di ujungnya. "Saya dengar rumah ini sudah lama kosong." "Ya, Pak?" tanya si calon pembeli pada penjaga lingkungan. Penjaga itu hanya mengangguk pelan. "Kosong. Sejak suaminya gila dan istrinya pindah. Katanya rumah ini pernah jadi tempat santet." Si pembeli tertawa kecil, mengira itu hanya cerita kampung. Tapi saat ia melangkah ke arah kamar mandi, bulu kuduknya berdiri. Ada suara, samar, seperti perempuan tertawa dari balik pintu tertutup. Ia menoleh ke arah penjaga. "Pak, tadi Bapak dengar nggak?" Penjaga menatapnya tanpa ekspresi. "Dengar apa, Mas?" Tawa itu muncul lagi, pelan, menyeret, seperti berasal dari tenggorokan busuk. Kamera, dalam versi film atau YouTube, perlahan bergerak mundur, menyorot seluruh rumah dari luar. Lampu-lampu jalan berkedip, dan lalat beterbangan di sekitar jendela yang terbuka setengah. Dari dalam kamar mandi, terdengar suara wanita tertawa, diikuti bisikan pelan yang hampir tak terdengar. "Tak ada cinta, yang lahir dari sihir,
yang bisa berakhir damai. Layar perlahan gelap. Suara narator menutup. Kadang, kehancuran rumah tangga bukan karena salah satu berselingkuh, tapi karena ada yang ingin mereka berpisah, dengan cara paling menjijikan yang tak pernah terpikir oleh manusia waras. Rumah itu tetap berdiri, sepi, kosong. Tapi bagi yang tahu ceritanya, rumah itu masih hidup.